أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita terhadap Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bab yang kita bahas sebagaimana yang dikemukakan, kalau tidak salah ini bab yang ketiga. Babu qaulillahi ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi, Allah itu mengetahui yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah tidak menunjukkan atas sesuatu yang gaib itu kepada seorang pun. Ini di dalam surat Al-Jin ayat 26 dan dilanjutkan di ayat 27 itu, illa man irtada ala rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, kecuali orang yang diridhoi oleh Allah, min rasulin, dari seorang rasul, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, maka Allah memberikan kepadanya dari depan dari belakang sebagai penjagaan agar Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendapatkan wahyu, dan di situ ada hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang gaib yang tidak dicampuri sesuatu dari yang lainnya, sehingga dijaga oleh para malaikat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang mengetahui yang gaib kullihi, secara keseluruhan. Allah yang mengetahui yang gaib secara keseluruhan. La yakhfa alaihi minhu syai', tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menunjukkan sesuatu yang gaib itu kepada siapapun. Tidak ada seorang pun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang yang gaib kecuali Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun sebagian saja dari ilmu-ilmu gaib, yaitu yang orang yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja para nabi dan para rasul, dan tentu juga di antara para malaikat ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu gaib itu sebagiannya, dan juga tidak semuanya. Jadi persoalan yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, dan itu sesuai dengan sifat Allah yang maha mengetahui. Allah itu punya sifat ilm, mengetahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan yang gaib ini, tidak ada seorang pun yang diberi oleh Allah ilmu gaib ini kecuali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi dan para rasul. Selain para nabi dan para rasul tidak memiliki ilmu gaib. Para nabi dan para rasul dijaga betul
oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus para malaikat untuk menjaganya agar tidak ada sesuatu yang mencampuri ilmu wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari ayat ini, bab yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini, kita mendapatkan pelajaran yang pertama, subutu sifatil ilm lillah, adanya sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sifat ilm, mengetahui, dan sifatnya adalah mengetahui segala sesuatu. Iya, manusia punya ilmu, tetapi ilmu manusia sangat terbatas. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun yang tertutup bagi Allah. Maka sesungguhnya baik yang gaib maupun yang tidak gaib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak ada bedanya. Tapi ilmu dibedakan antara yang syahadah dengan yang gaib, itu adalah terkait dengan manusia. Manusia diberi oleh Allah ilmu-ilmu yang bersifat syahadah, yang bisa ditangkap oleh panca indera. Tapi itu pun juga terbatas. Itu pun terbatas. Penglihatan manusia terbatas, pendengaran manusia terbatas. Lidah manusia juga terbatas. Terkadang merasakan sesuatu yang sebenarnya manis tapi bisa pahit. Itu kan berarti terbatas. Nah, pengetahuan yang berdasarkan panca indera manusia ini terbatas. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Yang kedua, ayat tadi menunjukkan bahwa ilmul ghaib lillahi wahdah. Ilmu ghaib itu adalah milik Allah semata. Tidak ada manusia yang memiliki ilmu ghaib itu. Ilmu gaib, yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh panca indera manusia ini. Sesuatu yang eksistensinya di luar pikiran manusia, di luar perasaan manusia, di luar panca indera manusia. Itulah yang disebut dengan ilmu gaib, dan itu tidak ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah secara murni. Yang ketiga, iya, qad yu'tillahu ba'dha ilmil ghaib liman irtada min rusulih. Iya, ada di antara manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian ilmu ghaib bagi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Jadi perlu diketahui, memang ada sebagian yang mendapatkan ilmu ghaib, sebagian ilmu gaib, dan juga sebagian manusia. Dan perlu diketahui, yang dapat ini adalah para rasul. Selain para rasul tidak mendapatkannya. Selain para rasul tidak mendapatkan. Para rasul pun juga tidak semuanya. Seperti Nabi Isa, ia diberi oleh Allah ilmu gaib, tahu apa yang dilakukan oleh seseorang besok dan seterusnya, atau apa yang disembunyikan di rumahnya dan seterusnya. Nabi Isa diberikan pengetahuan tentang itu sebagian. Nabi Muhammad juga ditunjukkan beberapa hal yang bakal terjadi. Misalnya akan ditaklukkannya Romawi, dan begitu juga akan terjadi hal-hal yang pada saat itu belum terjadi. Itu semuanya berdasarkan wahyu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, man idda'a li nafsihi ilmal ghaibi, barang siapa yang mendakwahkan, yang mengaku dirinya punya ilmu gaib, fahuwa kadzdzab, maka berarti dia pendusta. Kalau ada orang yang mengaku tahu sesuatu yang gaib, maka berarti dia
pendusta. Pendusta. Wa yadda'i li nafsihi rububiyyah, dan berarti dia mengaku ya sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan berarti mengaku memiliki sebagian sifat rububiyah. Karena manusia itu tidak punya ilmu gaib, tetapi dia mengaku itu, ya berarti dia pendusta. Dan berarti dia mengaku memiliki sifat ketuhanan. Ya seperti Fir'aun. Itu kan dia sampai mengaku aku adalah Tuhan. Itu. Nah, kalau ada orang yang belum mengaku sebagai Tuhan tapi sudah mengaku punya ilmu gaib, itu ya tinggal satu langkah. Itu. Nah, gitu. Ini yang keempat. Yang kelima, man amana liman idda'a li nafsihi ilmal ghaib, barang siapa yang percaya terhadap orang yang mengaku punya ilmu gaib itu, faqad kafar, maka berarti dia kufur. Au asyrak, atau musyrik. Kufur dengan musyrik ini ya bisa sama. Ala hasabi imanihilah, tentu saja sesuai dengan tingkat kepercayaannya kepadanya. Karena kufur dan syirik itu pun ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau baru mulai baru sedikit mungkin ya bisa syirik atau kufur kecil. Tapi kalau sudah besar, betul-betul percaya bahwa dia betul-betul tahu ilmu yang gaib, sampai ujung-ujungnya ya kadang-kadang memujanya dan menjadikan sandarannya, maka itu bisa terjerumus kepada kekufuran yang besar dan kesyirikan yang besar. Itu. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis, fa'an Sofia, dari Sofia, ini istri Nabi Muhammad SAW, an ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, man ata arrafan, silakan diperhatikan, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada tukang juru ramal. Arrafan, dukun, tukang juru ramal. Fasa'alahu an syai', maka dia menanyakan kepadanya tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu salatun lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, maka tidak diterima baginya salatnya 40 malam. 40 malam. 40 malam ya berarti 40 hari 40 malam. Jadi orang yang datang kepada juru ramal, tukang ramal, dukun dan sejenisnya itu, lalu menanyakan sesuatu, ya kan? Ya ini menanyakan sesuatu kan tentu menanyakan urusan yang gaib, gitu kan? Ya datang kepada juru ramal nggak mungkin tanya sesuatu yang bukan yang gaib kan? Tanya yang gaib. Barang saya hilang, kira-kira ada di mana, misalnya, ya kan? Ya kan? Kemudian ditunjuk, oh masih di sana, ke selatan, gitu. Juga tanya, besok itu hujan atau tidak, misalnya, juru ramal. Atau tanya ya, sesuatu yang gaib. Dan dia juga memberitahunya itu berdasarkan ilmu gaib. Ntar dulu, saya tanya dulu, gitu. Nanya kerisnya atau nanya sesuatu, ya kan? Bukan berdasarkan fenomena alam. Nah, ini berbeda dengan yang ahli tentang cuaca. Itu tidak termasuk di sini. Yang badan meteorologi dan seterusnya itu. Kalau tanya ke situ kira-kira besok itu gimana cuaca, hujan, tapi kemudian dia menjelaskannya berdasarkan fenomena alam. Ini mendung di sana, ini nanti akan begini-begini, di bawah angin ke sini, kemungkinan besok itu
hujan misalnya di Bengkulu. Ini tidak termasuk. Tidak termasuk yang disebut sebagai araf gitu. Karena itu berdasarkan pengetahuan dan dia pun mengira-ngira saja gitu. Sesuai dengan perkiraan alam. Tidak mendasarkan ilmunya kepada bisikan jin atau syaitan gitu. Nah, yang dimaksud di sini araf itu adalah juru ramal yang mendasarkan pengetahuannya terhadap sesuatu yang gaib berdasarkan jin ini dan seterusnya, bisikan-bisikan yang itu didasarkan kepada sesuatu yang gaib. Maka itu disebutkan orang yang datang, ini ya datang kepada orang yang seperti itu, maka mengakibatkan sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Menunjukkan apa? Dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Orang itu kalau nggak sholat sekali saja itu sudah dosa besar, apalagi sampai 40 hari 40 malam. Ada lagi, itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa an Abi Hurairah wal Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dan juga dari Hasan. Ini berarti Hasan, insyaallah Hasan ya cucu Nabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man atakahinan au arafan. Man atakahinan au arrafan. Barang siapa yang datang kepada kahin, dukun, dan juga orang juru ramal itu, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia mempercayainya, datang dan mempercayainya terhadap yang diucapkan, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, berarti dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau di sini disebutkan ingkar, rupanya sedikit ada perbedaan. Kalau yang pertama tadi datang saja, baru datang dan menanyakan, dia tidak disebutkan di situ percaya atau tidak. Jadi kemungkinan yang tidak diterima sholatnya itu dia datang lalu tanya, sebenarnya kurang percaya juga, begitu kira-kira. Tapi yang kedua ini percaya, gitu, meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh dukun itu, oleh juru ramal itu, gitu, oleh pawang hujan itu juga, kira-kira dia percaya, maka berarti dia telah kufur, ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti ingkar kepada apa? Ingkar terhadap Al-Quran. Orang yang ingkar terhadap Al-Quran hukumnya kafir. Jadi ini berat persoalannya. Ada tambahan, tentu saja ayat tersebut menunjukkan Allah itu maha mengetahui, maka seharusnya manusia itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah, bersandar semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya terhadap segala yang sumbernya dari Allah, diketahui ataupun tidak. Ketika orang itu meyakini bahwa Allah itu maha tahu. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya seputar apakah ini termasuk perkara gaib atau tidak, Ustaz? Anda mengenali seseorang itu bisa melihat, misalnya ada si A sedang sakit, maka yang seseorang itu bisa melihat apakah ini karena faktor diganggu orang lain atau karena kandungan obat yang terlalu sering dia makan sehingga berefek pada badannya. Apakah ini termasuk perkara gaib? Orang tahu, orang itu bisa menerawang seseorang yang sedang sakit, apakah itu karena
terlalu banyak makan obat, atau memang karena diganggu secara apa ya, bahasanya itu secara telur. Itu saja Ustaz. Jadi dia tahu, merasa tahu. Iya. Kalau dia betul merasa tahu, mengklaim tahu, maka bahaya. Maka bahaya. Maka bahaya. Dari mana dia tahu itu? Gini saya, dia itu memang ada mempelajari sesuatu cukup populer di kota mana? Mempelajari sesuatu. Iya. Mana ini? Agak antum di situ soalnya, ke situ dikit. Pindah, kena mic itu. Iya. Jadi kalau mempelajari sesuatu berarti sanatnya apa yang dia telah pelajari. Kok dia tahu? Ya kan? Dari mana sumbernya? Ilmu apa yang dia pelajari? Kalau ilmu biologi kan. Nah, kalau kok dia tahu itu ilmu apa? Ya kan? Ini saya, dia itu menerawang yang sakit. Iya, dia tadi menerawang dapat ilmu itu dari mana? Memang ada ilmu yang dia pelajari. Iya, dari mana ilmu itu? Ilmu apa dia? Terus dia berguru kepada siapa dia? Di situ. Kalau nggak salah termasuk ulama juga, tapi wallahu a'lam. Karena salah satu yang menjadi aktivitas yang harus Antum pindah, disuruh pindah nggak percaya. Ini bukan ilmu gaib. Tapi insya Allah saya bisa menangkap gitu. Jadi kalau dia merasa tahu dan mengklaim tahu, bahaya itu. Karena tidak ada ilmu yang seperti itu. Tanya ilmu kedokteran, ada enggak yang dokter itu tahu hanya dengan merawang? Enggak bisa. Dokter pun tahu melihat orang itu pun juga dengan penerawangan, tapi mungkin berdasarkan pengalaman gitu. Dan itu dilihat lidahnya misalnya, itu bukan dengan penerawangan. Oh, lidahnya ini keruh, berarti begini gitu. Tapi kalau dia sekedar menerawang pakai ilmu batin dia, maka ini bahaya. Dia dapat ilmu ini dari mana dia? Siapa yang ngajari? Gitu. Ini penting. Maka ilmu itu harus ada sanadnya. Gitu. Ini kayaknya ulama, Ustaz. Ulama siapa? Tidak ada ulama yang mengajarkan ilmu penerawangan. Ini perlu diketahui. Tidak ada ulama itu yang mengajarkan ilmu penerawangan. Gitu. Tidak ada. Ulama itu mengajarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, yang itu bukan penerawangan. Gitu. Jadi kalau sampai ada yang mengajarkan ilmu penerawangan, maka ini adalah ilmu perdukungan. Dan insya Allah ya dia mendapatkannya, sebagaimana yang banyak terjadi itu adalah dari jin, bisikan-bisikan jin. Gitu. Maka dia menerawang tadi itu adalah bukan dirinya sendiri, tapi jin sudah masuk ke dalam dirinya, sehingga yang bicara sebenarnya jin. Ustadz, ada benarnya? Iya, bisa saja terjadi ada benarnya. Gitu. Dan oleh karena itu sesuatu yang bisa terjadi ada benarnya bukan menjadi bukti bahwa dia benar. Gitu. Bukan berarti dia itu benar. Gitu. Tapi cara dia dengan berkolaborasi dengan jin, maka inilah yang dimaksud dengan kahin atau arraf tadi. Ada sebagian arraf itu tahu, gitu. Barangmu di sana, gitu. Ternyata betul. Gitu. Karena apa? Ada yang bisikinya. Dan sebagian bisikan daripada jin itu kadang ada benarnya. Tapi Nabi menyebutkan 101 dibanding 99, gitu. Manusia itu kan sering banyak tertipu. Hanya gara-gara benar satu itu kemudian percaya semuanya. Gitu. Dan jin sendiri juga nggak tahu menerawang itu. Apakah karena dia kena ini atau kena itu? Dan jin bisa berkolaborasi. Saya sudah pernah terangkan kan. Orang ini sakit, diterawang. Oh, ini bukan karena sakit ini karena ada sesuatu. Ternyata jin sendiri yang kemudian masuk di situ. Gitu. Dan betul setelah digini kan akhirnya keluar sembuh misalnya. Itu berkolaborasi antara
kahin, antara arraf dengan jin, gitu. Jelas? Jadi tidak ada ilmu penerawangan. Maka kalau ada orang yang mengaku saya ini bisa menerawang, maka itulah yang dimaksud tadi. Dia mengaku punya ilmu gaib dan bahaya. Dan itu tidak ada ulama yang seperti itu. Jangankan ulama, Nabi juga tidak akan mengatakan itu, kecuali ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda ulama dia akan semakin tawadhu. Mohon maaf, saya nggak tahu. Kalau soal urusan-urusan yang begitu, dia akan pasti mengatakan itu. Mohon maaf, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Tapi paling saya bisa memberikan nasihat, lakukanlah ini supaya Allah melindungimu. Artinya lakukan apa? Lakukan yang disyariatkan oleh Allah. Gitu. Itu canda ulama. Tapi kalau ada orang yang tampangnya ulama, lo kok ngaku tahu yang gaib, itu tandanya ulama sok. Gitu. Maka hati-hati. Jelas? Ya. Izin Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan perkara ilmu gaib yang ilmu itu hanya milik Allah semata dan tidak diturunkan kepada manusia. Atau kalau sedikit ada pada para nabi yang terpilih. Nah, dalam dinamika kehidupan kita kadang-kadang ada yang terjadi. Begini, mungkin dalam perkara sakit, terutama untuk patah tulang, Pak. Patah tulang ini ada pengobatan jarak jauh atau melalui suatu media. Katakan rotan yang dipatahkan atau batu asahan yang dipatahkan, sehingga mereka menggunakan itu dan diamankan dengan si pasien yang patah tadi jam sekian akan diurut dengan merasa kesakitan. Nah, hal semacam itu gaib atau dia main setan atau jin, itu termasuk seperti apa? Yang kedua, mungkin bapak-bapak jamaah sekalian pernah terdengar perkara uang gaib, Pak. Ini banyak masyarakat kita tertipu dengan adanya uang gaib. Itu uang itu bisa ditarik dari mana-mana katanya, dan itu ada terbukti. Kalau saya mengatakan itu bohong, tapi bagaimana pandangan Pak Ustaz? Karena banyak masyarakat kita yang berbeda dengan hal-hal itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu semua kedustaan, kebohongan. Dan rupanya manusia itu mudah sekali percaya. Perlu diketahui ya, manusia ini memang pintar sebenarnya. Tapi ternyata manusia itu bisa menjadi makhluk yang paling bodoh. Iya kan? Paling bodoh. Apa buktinya? Ya berhala disembah. Berhala patung disembah. Kuburan disembah. Itu kan saking bodohnya. Padahal katanya pintar. Dan hanya gara-gara, oh iya saya kemarin nyembah dia, itu kemudian betul saya dapat rezeki. Nggak gitu kan? Itu di situ bodohnya manusia itu. Jadi manusia ini paling gampang untuk dibohongi. Kerbau itu susah dibohongin, iya. Padahal bodoh. Tapi manusia itu mudah sekali dibohongi. Karena itu disinilah kita perlu ilmu akidah, perlu ilmu tauhid. Gara-gara dipijat dari jauh, iya saya pijat, ternyata sakit, percaya dia. Perlu diketahui tidak ada pengobatan jarak jauh kecuali doa. Kalau doa ya, saya doakan dari sini, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya, dan betul dia minta dan kok sembuh, alhamdulillah. Itu. Tapi kalau dia mengatakan saya pijet ya dari jarak jauh, maka dusta dia. Dusta. Kok betul terasa sakit? Ya itu bisa saja terjadi ya kebohongan-kebohongan, dan mungkin berkolaborasi juga dengan jin. Nggak tahu jin mungkin yang datang memijatnya. Itu. Ya kan? Nah, begitu. Maka kalau jarak jauh tadi yang ada adalah doa. Yang ada doa. Dan Allah sudah berikan kepada kita, Nabi sudah tunjukkan. Tapi sayang, kita lebih percaya dengan dukun, kahin, nggak percaya dengan Nabi. Gitu. Nabi ngasih bagaimana membantu jarak jauh, doa, berdoa kepada Allah. Ya Allah sembuhkanlah bapakku ini dan banyak terjadi memang iya sembuh bisa. Doa itu dahsyat.
Gitu. Doa itu dasar. Dan ini salah satu di antara ya ciri kira-kira ya tadi yang disebutkan belajar kepada ulama dan sebagainya, itu doa. Dan juga dia tidak memastikan, saya hanya minta kepada Allah, mudah-mudahan sembuh. Dia tidak mengklaim doa saya pasti mustajab, tidak. Gitu. Kalau sudah ada orang mengatakan doa saya mustajab, itu tanda orang fasik. Gitu. Tanda orang fasik. Demikian. Cukup. Hah? Uang gaib, ya sama, dusta. Mana ada uang gaib? Kalau betul, ya gampang lah, bobol lah itu bank, bobol lah itu ATM. Itu, ya bobol lah itu. Buktinya bank aman-aman aja. BI itu punya berangkas besar, bobol lah itu, kalau bisa, dengan ilmu gaibmu. Ya kan? Jadi itu kedustaan, kedustaan. Termasuk katanya santet-santet itu, ya kan? Ya kan? Iya memang sebagiannya ada. Tapi kalau itu bisa diandalkan, santetlah orang-orang itu. Kalau bisa. Nggak bisa kan? Dan kita tidak diajarkan yang seperti itu. Kita diajarkan oleh Nabi dengan ilmu syahadah. Usaha kita secara manusiawi, dan kemudian Allah bisa saja menurunkan bala tentaranya untuk membantu malaikat ini dan seterusnya. Tapi itu Allah yang berkehendak, dan Nabi tidak mengatakan kita kerahkan jin, tidak. Kita kerahkan malaikat, tidak juga. Nabi tidak. Nabi itu paling hebat dan tidak pernah mengatakan kita berperang dan kita kerahkan jin untuk membantu kita, tidak. Bahkan Nabi juga tidak mengatakan kita kerahkan malaikat, tidak. Tapi Allah yang kemudian mengutus malaikat untuk membantu Nabi dan para sahabat itu. Demikian. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembahasan hari ini kita membahas tentang ilmu ghaib gitu. Tadi ada pengertian kalau ilmu ghaib adalah sesuatu yang di luar panca-indera manusia. Nah, saya mengingat kisah Umar bin Khattab pernah bergulat dengan jin gitu. Nah, sedangkan jin itu juga adalah ghaib di luar panca-indera manusia. Juga saya pernah mendengar kisah waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika dia khutbah, dia melihat ada para sahabat itu berperang. Terus Umar itu menyuruh mereka untuk naik ke atas bukit gitu. Bukankah itu juga sesuatu yang ghaib? Juga saya pernah mendengar kisah bahwa Khalid bin Walid pernah menusuk jinnya Lata, Iya. Iya, dalam kondisi tertentu memang jin bisa muncul dan kemudian orang bisa berlaku dengan jin. Silakan. Tapi jangan mengada-ngada gitu. Iya. Dan juga tidak mengaku gitu. Saya bisa menguasai jin dan sebagainya. Dia tidak mengaku itu gitu. Saya tidak tahu kalau Umar itu bergulat dengan jin gitu. Karena saya yang tahu itu justru kalau ada Umar jalan, jin itu lari gitu. Takut dia. Ketakutan dia. Ya, jin memang dalam kondisi tertentu bisa muncul. Ya, kalau ini apa? Bukan kitanya, tapi jinnya yang muncul gitu. Oleh karena itu kita nggak boleh masuk ke wilayah alam jin. Manusia nggak boleh untuk masuk ke wilayah alam jin. Tapi kalau jinnya yang masuk ke wilayah manusia, silakan. Dan manusia menghadapinya. Orang yang beriman menghadapinya. Tapi banyak orang yang tertipu dengan jin, gitu. Jadi dia muncul atau kemudian ya bisa mungkin berdialog, menyapanya, lalu kemudian dia, saya bantu kamu, saya ikutin kamu, saya akan jaga kamu. Dan dia mau, maka tertipu dia. Oleh karena itu kalau ada jin yang muncul kok katanya mau membantu, mengatakan ini dan itu, maka katakan pergi kamu, gitu. Pergi kamu, gitu. Jangan mau ditipu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang soal Umar ngomando pasukan, sudah pernah kita sebutkan. Itu adalah bagian daripada karomah. Bagaimana kok ini karomah? Umar tidak pernah merasa dan mengaku saya bisa mengendalikan pasukan dari jarak jauh. Enggak, gitu.
Gitu. Umar nggak mengatakan itu, tapi itu spontan Umar. Gitu. Spontan Umar. Gitu. Bahwa ya Allah tunjukkan, itu yang disebut dengan karomah. Allah tunjukkan, lalu kemudian ya seakan-akan dia bisa mengomando, tahu bagaimana kondisi pasukan yang di sana, dan kemudian dikomando, dan benar ternyata mereka yang di sana dengar. Gitu. Ini karomah. Apa bedanya karomah? Karomah ini bukan ilmu, sehingga tidak diketahui Umar itu bisa melakukan itu lagi di kesempatan yang lain. Gitu. Karena ini bukan ilmu, dan Umar tidak mengajarkan, saya ajarkan ya agar biar kamu bisa mengomando pasukan dari jarak jauh. Tidak. Gitu. Berbeda dengan ilmu yang disebutkan tadi, kan diajarkan begini supaya kamu nanti tahu beginilah peras jeruk 5 biji tambah lagi kemenyan sekian, kan gitu. Kalau karomah tidak. Gitu. Karomah ini mirip dengan mukjizat. Nah, mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi, dan ini juga tidak diajarkan. Gitu. Maka tidak ada mukjizat yang diwariskan kecuali Al-Quran. Gitu. Sama karomah juga begitu. Karomah juga begitu. Ini Umar nggak pernah merasa belajar dan juga tidak pernah merasa mengaku saya punya ilmu ini. Gitu. Lalu kemudian mengajarkan, tidak. Beda kan dengan para dukun. Kalau dukun kan mengaku lalu kemudian mengajarkan. Kalau Umar tidak. Dan karomah tidak begitu. Ini yang menunjukkan karomah dengan perdukunan tadi. Gitu. Ada banyak kisah-kisah dari para sahabat dan para ulama yang punya karomah. Gitu. Tapi apa artinya? Itu dia tidak merasa punya. Spontan. Di saat kondisi sangat terdesak, Allah memberikan pertolongan, ma'unah. Gitu. Bukan karena kemarin saya belajar ilmu ini. Gitu. Bukan. Gitu. Ini yang perlu diketahui. Iya, ini bagian daripada ilmu gaib yang mudah-mudahan masuk di bab tadi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan ini kalau menyangkut selain para nabi dan para rasul dan itu orang-orang yang soleh, maka itu namanya adalah karomah. Demikian. Pas? Sudah kan? Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semuanya, menunjuki jalan yang lurus dan kita istiqamah di jalannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.